Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riona Rizkina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar dan ruang lingkup komunikasi. Slide yang pertama ialah kepribadian manusia. Kepribadian manusia di sini merupakan karakteristik psikologi yang berbeda dari seseorang. Nah, suatu ciri yang ditandai dengan perbedaan pemikiran, perilaku, serta emosi. Dapat dilihat dari suatu individu bagaimana cara mereka menjalani kehidupannya. Nah, adapun slide kedua ialah 4 kepribadian manusia. Yang pertama ialah sanguinis. Nah, sanguinis ini merupakan tipe yang memiliki semangat hidup yang besar, ditandai dengan sikap positif, yang hangat, bersahabat, responsif, antusias, ramah, banyak bicara. Adapun sikap negatifnya ialah tidak disiplin, emosi, labil, tidak produktif, membesar-besarkan masalah. Kedua ialah koleris, tipe yang bekerja keras dan berjiwa pemimpin, ditandai dengan sikap positif, berkemauan keras, independen, memiliki visi praktis, produktif, tegas, pemimpin. Adapun sikap negatif koleris di sini ialah dingin, cepat puas diri, ceroboh, dominan, sulit mengampuni, sarkastis, pemarah, dan kejam. Terus melankolis ialah pribadi yang cerdas dan berjiwa pemimpin. Sikap positifnya ditandai dengan perfeksionis, berbakat, analitis, tekun, disiplin, rela berkorban. Adapun sikap negatifnya ialah pemurung, pemalas, berpusat pada diri sendiri, tidak efektif, kurang bermasyarakat, perasa, dan teoritis. Adapun kepribadian yang keempat ialah pragmatis, merupakan tipe yang memiliki sifat damai dan pengamat. Sikap positifnya ditandai dengan tenang, kalem, objektif, diplomatis, efisien, teratur, cuek, tidak peduli, suka menunda-nunda, tidak tegas, dan lain-lain. Adapun slide ketiga ialah membahas tentang komunikasi. Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi suatu individu melalui sistem yang sudah biasa atau dianggap lazim, baik dengan menggunakan simbol-simbol, sinyal-sinyal, perilaku maupun tindakan. Slide selanjutnya ialah hubungan, tipe, dan kepribadian manusia. Nah, dalam berkomunikasi dengan orang lain, individu dapat dipengaruhi dengan banyak hal, seperti lingkungan sosial, suasana hati, dan bahasa tubuh. Namun, di dalam setiap individu, ada karakteristik yang menetap, bertahan, bahkan dapat mempengaruhi individu itu sendiri, yang dinamakan kepribadian. Nah, kepribadian di sini merupakan aspek yang penting dalam menentukan perilaku individu dalam berkomunikasi. Slide selanjutnya ialah bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi di sini terbagi menjadi 2 bagian. Ada verbal dan non-verbal. Verbal di sini alat yang digunakan oleh komunikator dalam mengirimkan pesan melalui tulisan maupun lisan. Kemudian penerima akan mendengarkan ataupun membaca pesan tersebut. Sedangkan yang kedua ialah non-verbal. Non-verbal di sini menggunakan bahasa tubuh atau body language untuk mendukung adanya komunikasi tersebut. Sedangkan proses komunikasi di sini terbagi menjadi 6 tahap. Yang pertama ialah pengirim. Pengirim di sini ialah salah satu pihak atau individu yang mengirim pesan kepada satu pihak yang lain. Yang kedua ialah pesan atau message. Nah, di sini merupakan maksud atau isi dari pesan tersebut yang akan disampaikan dari satu pihak ke pihak yang lain. Yang ketiga ialah saluran atau channel, yang merupakan media di mana pesan dikirimkan oleh pihak yang lain. Dalam komunikasi antar pribadi atau tatap muka, saluran dapat berupa udara yang menimbulkan getaran, suara, atau nada. Yang keempat adalah penerima. Di sini merupakan pihak yang menerima pesan dari pihak yang lain. Terus yang kelima ialah efek. Nah, efek di sini dampak yang ditimbulkan dari komunikasi yang dilakukan. Nah, yang terakhir ialah feedback. Feedback di sini ialah tanggapan yang dilakukan oleh penerima, baik penerima maupun pengirim pesan. Slide selanjutnya ialah efek komunikasi. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama efek afektif, yang kedua kognitif, yang ketiga behavioral. Nah, yang pertama ialah efek afektif, berhubungan dengan proses emosi, perasaan, sikap, ataupun attitude. Yang kedua ialah efek kognitif, perasaan yang timbul pada diri komunikan yang bersifat informatif. Efek kognitif di sini meliputi dengan adanya peningkatan kesadaran, belajar, dan tambahan ilmu. Yang ketiga ialah
behavioral, berupa bentuk perilaku, tindakan, ataupun kegiatan. Adapun slide selanjutnya ialah tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ialah memberi informasi berkaitan tentang apa saja. Yang kedua ialah melakukan persuasi. Apa yang telah disampaikan dapat dimengerti. Yang ketiga ialah kolaborasi ataupun kerjasama. Yang keempat ialah integrasi dengan audiens. Ialah proses menyatukan diri dengan audiens. Adapun selanjutnya ialah munculnya kesalahpahaman. Yang pertama, mengembangkan pesan. Ragu-ragu, situasi tidak biasa, emosi, dan sulit berekspresi. Yang kedua ialah menyampaikan pesan. Jaringan jelek, penghubung yang panjang, serta salah pemilihan tempat. Yang ketiga ialah tidak konsentrasi, penghalang, pendengaran dan penglihatan tidak baik. Serta yang terakhir, menafsirkan pesan. Perbedaan antara latar belakang, bahasa, dan reaksi emosional. Pembahasan selanjutnya ialah memperbaiki kesalahpahaman. Jika hasil yang dicapai tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka komunikasi dapat dikatakan berjalan tidak efektif, sehingga komunikasi tersebut tidak mencapai sasaran dengan baik. Adapun syarat komunikasi yang efektif, yang pertama ialah persepsi. Apa pesan yang dapat dimengerti? Yang kedua ialah ketetapan dalam menyampaikan. Yang ketiga, kredibilitas, yakin bahwa audiens yang dipilih sudah tepat. Yang keempat, pengendalian. Respon dari audiens bergantung pada komunikator dalam menyampaikan materinya. Yang kelima, kecocokan ataupun keserasian. Menjaga hubungan yang baik atau menyenangkan kepada audiens. Baik, slide yang terakhir ialah membahas tentang ruang lingkup. Ruang lingkup di sini terbagi menjadi 8 jenis bagian. Yang pertama ialah komunikasi sosial. Komunikasi sosial di sini komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain atau organisasi. Kemudian ia menyampaikan pesan yang dimaksud kepada pihak lain agar pihak lain dapat mengerti maksud yang ditujukan oleh penyampai. Yang kedua ialah komunikasi politik. Komunikasi yang melibatkan pesan antara politik yang berkaitan dengan kekuasaannya. Yang ketiga merupakan komunikasi bisnis, suatu pesan, ide atau opini yang dilakukan secara personal, baik non-personal, bisa melalui lambang-lambang atau sinyal-sinyal untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang keempat ialah komunikasi organisasi, di mana komunikasi ini tentang berbagi informasi antara anggota dan organisasi, di mana setiap anggota dalam organisasi bisa saling bertukar informasi mengenai pekerjaan atau tentang kegiatan yang dilakukan di perusahaan. Yang kelima membahas tentang komunikasi internasional. Ialah studi tentang berbagai macam interaksi yang dilakukan dua atau beberapa negara yang latar belakangnya berbeda. Yang kelima ialah jenis komunikasi antar budaya, yakni jenis komunikasi antar pribadi yang terjalin dengan kebudayaan dari latar belakang yang berbeda yang berada dalam satu bangsa maupun tidak. Selanjutnya ialah komunikasi tradisional, yakni media sederhana yang digunakan oleh pengirim ke penerima. Yang terakhir ialah komunikasi pembangunan, merupakan upaya organisasi untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai dasar dan ruang lingkup komunikasi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.